Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyah fil alam tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kita dapat sama-sama belajar kembali, bertafakur fiddin kembali, dan kita alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan memberi dia pemahaman tentang agama. Nah, itu buktinya kita bertafakur fiddin detik ini juga. Itu tandanya berarti Allah masih sayang sama kita, Allah masih cinta sama kita, Allah masih peduli sama kita. Kita ini hamba-hamba pilihan Allah. Dari sekian banyak manusia di muka bumi, kita dimasukkan oleh Allah untuk bisa bertafakur fiddin lagi. Alhamdulillah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Kemarin kita udah belajar tentang taharah. Taharah itu apa? Bersuci. Nah, lalu taharah dibagi menjadi dua, taharah hadas sama taharah khabas. Taharah hadas itu ada tiga. Yang pertama wudu, kedua apa? Mandi, yang ketiga pengganti dari keduanya yaitu tayamum. Nah, kemarin mengkerucut lagi ke bab wudu. Apa itu wudu? Al-wadha'ah, yang artinya al-hasan al-baha'u, keindahan, kemegahan dan lain sebagainya yang semakna dengan itu. Baik. Lalu kemarin kita sempat belajar tentang mengusap membasuh muka, juga mengusap kepala, dan urutan 3 kali dalam berwudu. Nah, sekarang kita sambung pelajaran kita yang kemarin. Bab yang kemarin kita sambung lagi. Sekarang kita belajar tentang mengusap sorban. Nah, sebelum kita belajar, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Yang dimaksud sorban di sini, sorban di sini bukan sorban seperti ini, bukan. Tapi sorban yang dimaksud di sini adalah imamah. Apa itu imamah? Imamah itu sorban yang dipakai di kepala. Coba lihat King Salman. Nah, kayak itulah. Itu namanya imamah. Beda ya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengusap sorban. Ahmad bin Hanbal, Abu Sa'ud Al-Qasim bin Salam, dan sekelompok ulama yang membolehkannya. Ada membolehkannya, yaitu kelompok Ahmad bin Hanbal, Abu Sa'ud, dan Al-Qasim. Tapi ada juga yang tidak membolehkannya, yaitu mazhabnya Imam Maliki, Syafi'i, sama Abu Hanifah. Apa perbedaannya? Kenapa ada perbedaan pendapat? Di mana letaknya? Baik, letaknya itu tentang asar hadis. Perbedaan mereka dalam kewajiban mengamalkan asar sebuah hadis yang menjadi dalil atas hukum ini, yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah dan yang lainnya. Salah satunya Al-Mughirah, anna sallallahu alaihi wasallam masa binasiyatihi wa 'ala al-imamah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan kepala mengusap depan kepala dan di atas surbannya, di atas imamahnya. Udah ada hadis yang tadi, ditambah dengan apa? Ditambah dengan qiyas. Jadi makin kuat dalil mereka. Apa kiasnya? Kias kepada khuf. Apa itu khuf? Khuf itu sejenis sepatu dari kulit, tapi lebih mirip kayak kaos kaki ya. Itu dipakai orang Arab dulu kalau misalkan mau musafir, mau perjalanan jauh, dipakai sama orang Arab. Nah, jadi ada rukhsah dalam agama kita ketika berwudu, tapi kitanya memakai khuf itu enggak apa-apa, enggak usah membasuh kaki, cukup mengusap khufnya saja. Makanya para ulama mengkiaskan bahwa memakai imamah itu enggak jauh beda sama memakai khuf. Begitu. Makanya ketika memakai sorban, memakai imamah, itu harus dalam keadaan suci biar bisa dipakai wudu. Begitu.
Para ulama yang tidak menerima hadis ini beralasan karena hadisnya tidak sahih, begitu, atau karena bertentangan dengan zahir ayat. Apa maksudnya? Maksudnya perintah untuk mengusap kepalanya yang diusap, bertentangan, ini malah sorbannya yang diusap. Atau karena pengamalannya tidak terkenal bagi ulama yang mensyaratkan terkenal jika mengamalkan hadis ahad. Nah, kalau misalkan hadisnya ahad, ada ulama yang mewajibkan harus terkenal, harus masyhur hadis itu. Apa itu ahad? Ahad itu periwayatnya cuma sendiri seorang. Beda sama mutawatir, banyak orang yang meriwayatkannya. Jadi kalau misalkan ada si A ngomong, tapi orang lain juga ngomong kayak itu kebanyakan, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dia omongkannya itu benar. Kenapa? Orang lain banyak yang ngomong seperti itu. Beda sama ahad sendiri. Jadi kita walaupun perkataannya benar, kita pasti lebih percaya sama yang lebih banyak, yang mutawatir. Nah, makanya ketika hadis ahad ini ingin diamalkan, ada sebagian ulama yang harus mewajibkan hadis ahad ini harus jadi hadis masyhur, harus yang udah populer hadisnya, khususnya di Madinah, seperti yang telah dimaklumi pada mazhab Imam Maliki yang mensyaratkan pengamalan telah populer ini. Walaupun hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, walaupun riwayatnya Imam Muslim yang standarnya nilainya sahih, tapi ketika hadisnya ahad gitu. Nah, mazhab Imam Maliki itu mewajibkan hadis ahad ini walaupun riwayatnya Muslim, Imam Muslim, hadis ahad ini harus populer, harus masyhur, baru boleh diamalkan. Abu Umar bin Abdul Bar berkata, itu adalah hadis yang maklul, hadis yang cacat. Dan dalam sebagian jalur periwayatan diungkapkan bahwa beliau SAW mengusap serbannya, jadi nggak ada pakai depan kepalanya, gitu. Makanya para ulama juga yang mewajibkan mengusap imamah itu nggak harus mewajibkan juga mengusap depan kepalanya, sama seperti khuf. Kalau kita misalkan memakai khuf, kita nggak usah dong mencuci kaki kita sampai mata kaki, cukup mengusap khuf. Makanya kita ngituin pakai imamah, kita nggak usah dong mengusap kepala karena kita udah ada imamah. Nah, begitu. Itu bagi yang membolehkan mengusap imamah. Lalu selanjutnya, masalah yang selanjutnya, mengusap telinga. Apa mengusap telinga? Bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat tentang mengusap telinga. Apakah sunnah atau wajib? Apakah airnya mesti diperbarui atau tidak? Maksudnya airnya harus ambil lagi, beda sama air yang buat mengusap kepala apa enggak? Gitu. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib dan mesti memperbarui air. Airnya harus beda sama air yang dipakai buat mengusap kepala. Di antaranya yang menyatakan seperti itu adalah ulama pengikut Maliki, dan mereka yang mengaku bahwa itulah mazhab Maliki dengan alasan pendapatnya yang menyatakan bahwa telinga termasuk kepala. Nah, ini balik lagi ya. Kalau yang tadi tentang mengusap sorban itu tentang hadis, seperti sumber perbedaan pendapatnya itu di hadis, di mustalah hadisnya, tentang periwayatan hadisnya. Sekarang ini tentang batasan, berarti balik lagi ke bahasa Arabnya ya. Yang dimaksud dengan kepala bagian itu mana aja gitu kan. Nah, kalau dalam Imam Maliki, mereka mengatakan mazhab Imam Maliki bahwa telinga itu bagian dari kepala. Jadi ketika wamsahu biruusikum, maksudnya juga dengan telinga, karena telinga itu bagian dari kepala. Gitu. Tapi mereka harus memperbarui airnya beda lagi sama air yang ngambil dari buat mengusap kepala, beda lagi. Kalau Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat mengusap telinga juga wajib. Cuma bedanya mazhabnya Abu Hanifah itu airnya nggak harus ganti air lagi, jadi satu basuhan. Dari air yang dipakai buat mengusap kepala itu juga yang dipakai buat mencuci telinga, mengusap telinga. Jadi gini sampai gini kan sering kita lihat kan. Nah, itu berarti ngikutnya Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i berkata
mengusapnya adalah sunnah dengan memperbarui air tapinya. Walaupun kalau kita mau ngikutin Imam Syafi'i, saya mengambil sunnahnya menurut Imam Syafi'i, kita wajib memperbarui air seperti yang itu Imam Syafi'i. Pendapat ini pun dipegang oleh sebagian pengikut Imam Maliki. Mereka pun mengaku bahwa ini adalah pendapat Malik dengan alasan perkataannya hukumnya adalah sama dengan hukum berkumur. Ya, jadi bagi yang bilang ini sunnah, menurut mereka hukum membasuh telinga ini sama seperti hukum berkumur. Sebab perbedaan pendapat, perbedaannya mereka dalam memahami asar tentang hal itu, tentang mengusap telinga Nabi Muhammad SAW. Apakah merupakan tambahan terhadap apa yang ada dalam Al-Quran tentang mengusap kepala? Maka hukumnya adalah sunnah jika dirasakan adanya kontradiksi antara hadis dan ayat, atau sebagai penjelas terhadap masalah mujmal, masalah global dalam Al-Quran, sehingga dipahami wajib. Kalau yang memandang bahwa tadi mengusap telinga itu tambahan, maka itu baliknya ke sunnah. Kalau yang memandang bahwa yang dilakukan Rasulullah itu adalah sebagai bayan, sebagai penjelasan, penjabaran dari mengusap kepala, maka hukumnya wajib. Walhasil ulama yang di sini Imam Ibnu Rusdi mencoba menengahkan, walhasil ulama yang mewajibkan menjadikan sebagai penjelas bagi sesuatu mujmal dalam Al-Quran, sementara yang tidak mewajibkan menjadikannya sebagai tambahan seperti berkumur dan asar-asar yang menjelaskannya cukup banyak. Walaupun tidak ada dalam Sahih, tidak ada dalam hadis Bukhari sama Muslim, hanya saja hal itu masyhur dalam pengamalan. Adapun perbedaan pendapat mereka tentang memperbarui air disebabkan oleh kategori telinga. Apakah yang merupakan anggota wudhu secara menyendiri atau merupakan bagian dari kepala? Yang menurut saya tadi wudhu kepala itu sampai mana sih? Telinga itu masuk kepala bukan gitu. Makanya harus memperbarui air. Dan ada sebagian ulama yang pendapatnya sal, yang janggal. Mereka mengatakan bahwa telinga dibasuh berbarengan dengan muka. Yang lainnya berpendapat bagian dalamnya dibasuh bersama kepala, sementara bagian luarnya dibasuh bersama dengan wajah. Hal itu disebabkan oleh kategori telinga, apakah bagian dari kepala atau bagian dari muka. Ini semua tidak berarti karena asar yang masyhur adalah mengamalkan membasuh telinga, dan Imam Syafi'i menganjurkan pengulangan sebagaimana hal itu dianjurkan dalam mengusap kepala. Jadi kalau Imam Syafi'i itu mewajibkan pengulangan 3 kali gitu ya, kayak kemarin kita bahas. Tuh kalau Imam Syafi'i. Baik. Sekarang masalah terakhir yang kita akan bahas di sini, yaitu para ulama bersepakat tentang membasuh kedua kaki. Nah, jadi ulama bersepakat kalau membasuh kedua kaki atau kedua kaki itu termasuk dari anggota wudhu. Lalu mereka berbeda pendapat dalam tata cara mensucikannya. Sebagian ulama berpendapat mensucikan kaki itu adalah dengan membasuh. Sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat jumhur, pendapat kebanyakan ulama. Sebagian ulama yang lain berpendapat yang fardu adalah mengusap, bukan membasuh. Sebagian ulama lain berpendapat mensucikannya adalah bisa dengan kedua cara di atas, membasuh dan mengusap, dan kembali kepada pilihan mukallaf itu sendiri. Kembali lagi ke kita, pengennya mana, enaknya yang mana, dan sesuai dengan kondisi kita. Sebab perbedaan pendapat adalah 2 qiraat masyhur dalam ayat tentang wudu, yaitu qiraat wa arjulakum dengan nasab fathah, wa arjulakum diatofkan kepada yang dibasuh, dan qiraat dengan khafat kasroh di atas diatofkan kepada yang diusap, wa arjulikum. Nah gitu. Jelasnya qiraat yang dinasabkan secara zahir mengandung makna dibasuh, sementara qiraat yang dikhafat secara zahir menunjukkan diusap. Barang siapa menyatakan
bahwa kefarduannya hanya satu dari dua cara ini, mereka mengunggulkan salah satunya dan berusaha menafsirkan makna yang kedua agar sesuai dengan makna pertama yang dia pegang. Sementara ulama yang menyatakan bahwa kedua qiraat tersebut memiliki makna zahir yang setara, mereka tidak menjadi salah satunya lebih kuat daripada dari yang kedua dan memasukkannya ke dalam wajib mukhayyar, kewajiban yang bisa dipilih, jadi pilihan, jadi opsi buat kita pengen yang mana gitu. Seperti kafarat, sumpah dan yang lain sebagainya. Ini pendapat At-Tabari dan Daud. Lalu jumhur ulama memiliki banyak penafsiran bagi qiraat yang dikhafatkan. Yang paling bagus adalah bahwa kalimat tersebut diatofkan kepada lafaz, bukan kepada makna, karena hal seperti ini biasa dalam bahasa Arab, seperti ucapan seorang penyair, la'ibaz zamanu biha wa ghayyaraha, yakni sawafil muri wal qatri. Dengan khafat seandainya diatofkan kepada makna, maka lafaz al-qatri dirofakkan berarokat akhir dhammah. Adapun ulama lainnya, yaitu ulama yang memperkuat makna memusat, mereka menafsirkan qiraat yang kedua bahwa itu diatofkan kepada mahal tempat i'rab begitu. Jadi ini ya mau ana lanjutin tapi takut makin pusing ya, apalagi bagi yang itu. Kita cukupkan sampai sini, tapi ana jelasin sedikit lagi. Ini balik lagi ke itu tadi apa, qiraat. Nah, di sini kita tahu ya qiraat itu ada sab'ah. Apa yang maksudnya ada 7. Tapi nanti ada qiraat asyirah. Udah diteliti lagi terutama Imam Jazari menemukan ternyata ada lagi sumber-sumber qiraat lain, 3 yang lain yang terakhiran dikemukakan, dan semua tiga-tiganya itu sama kuatnya sama riwayat yang 7 yang lain gitu. Jadi maksudnya gini, Al-Quran itu diturunkan dengan 7 yang apa, dengan banyak dialek, dengan banyak logat begitu. Awalnya diketahui cuma 7, tapi setelah diteliti lagi lebih dalam lagi, lebih itu lagi, ketemu 3 lagi yang nilainya juga sama-sama kuat riwayatnya. Makanya ada qiraah asyirah, ada qiraah sab'ah gitu. Nah gitu. Nah ini balik lagi ke sana. Di satu qiraah ada yang bilang arjulakum, maka nasab yaitu apa, fathah. Ada arjulikum, maka khafat yaitu kasroh. Di satu qiraah maka ini, di satu qiraah maka ini gitu. Ya nantilah susah ngejelasin juga kalau gambaran secara globalnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah